Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Yuliana, NPM 71 dari kelas manajemen 16A. Nah, di sini saya akan menganalisis sebuah film, menganalisis teknik negosiasinya. Nah, menganalisis teknik negosiasinya dari film Giften tahun 2017. Nah, sebelum kita masuk ke analisisnya dan apa saja yang ada di film Giften, kita akan perkenalan dulu. Nah, saya akan kenalkan dulu pemain film Giften. Nah, yang pertama itu ada si Mary. Nah, Mary itu di sini dia adalah seorang anak yang benar-benar berbakat dalam bidang matematika. Padahal usianya itu baru 7 tahun. Nah, kemudian tokoh yang kedua itu ada Frank Alder. Nah, Frank Alder di sini dia itu adalah paman Mary. Nah, dia itu juga adalah seorang asisten profesor filsafat. Nah, Frank Alder ini juga nantinya sebagai konstituen. Kemudian yang ketiga itu ada Evelyn. Nah, di sini Evelyn itu nenek dari Mary. Dia itu licik sekali. Nah, Evelyn itu adalah nenek dari Mary. Dia juga dia juga konstituen. Kemudian yang ketiga itu ada Roberta Tyler. Nah, di sini Roberta Tyler itu adalah tetangga dari Frank dan juga Mary. Dia adalah tetangga yang sangat baik, yang care sama Frank dan juga Mary. Nah, Roberta Tyler ini nanti jadi khalayak atau audiensnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada Bonnie Stevenson. Nah, Bonnie Stevenson itu adalah guru di sekolah biasa, sekolahnya Mary. Nah, dia juga adalah audien dan juga audien atau halayaknya. Kemudian ada juga Tuan Bolan. Nah, di sini dia juga dia adalah ayah dari Mary. Dia juga sebagai halayak atau audiensnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada Diana. Nah, Diana itu adalah ibu Mary. Dia sudah meninggal. Dia juga seorang ahli matematika. Dia sangat pintar dalam bidang matematika itu. Tapi dia sudah meninggal karena bunuh diri. Nah, kemudian ada juga pengacara atau bisa disebut dengan agen. Nah, ada dua, yaitu agennya dari Frank dan juga agennya dari Nyonya Evelyn. Nah, untuk agennya dari Frank itu ada pengacaranya yaitu Tuan Cullen. Nah, untuk dari Evelyn, agennya Evelyn itu ada Tuan Hingston. Oke, sekarang kita mulai ke awal permasalahan. Nah, awal permasalahannya itu dimulai dari awal pertama, dimulai dari di sekolah di sekolah biasa. Nah, di situ kepala sekolahnya itu bukan mengadu ya namanya. Dia bilang ke neneknya yaitu Evelyn, dia bilang kalau si Mary itu harus disekolahkan di sekolah yang bagus, di sekolah yang untuk anak-anak berbakat. Nah, di situ mulai terjadi permasalahan di mana si Frank itu dia tidak menyetujui jika si Mary itu dipindahkan ke sekolah yang untuk anak-anak berbakat karena dia ingin memenuhi permintaan dari ibunya Mary bahwa si Mary itu harus menjadi anak yang normal, jadi anak-anak yang menikmati di usianya gitu. Nah, tetapi neneknya itu tidak setuju dan dia menggugat. Nah, oke, jadi di sini dimulailah sebuah persidangan. Nah, di dalam persidangan ini di situ pengacaranya dari Evelyn, dia menyatakan bahwa pada saat itu Tuan Frank Elder itu membawa si Mary tanpa sepengetahuan dari neneknya ataupun tanpa sepengetahuan dari orang lain, atau dikatakan bisa itu adalah perbuatan ilegal. Nah, di situ juga dia menyatakan bahwa mendapatkan sebuah bukti bahwa Tuan Frank Elder itu tidak merawat Mary dengan baik atau dalam kondisi lingkungan yang buruk, bahkan dalam keadaan yang kurang layak. Di situ juga dinyatakan bahwa Tuan Elder itu bekerja sebagai seorang mekanik perahu seperti itu. Dia juga tidak mempunyai jaminan kesehatan. Nah, di situ juga menjadi permasalahan tuntutan dari Nyonya Evelyn kepada Tuan Frank Elder. Nah, hal itu juga yang memperkuat tuduhan dari Nyonya Evelyn untuk merebut hak asuhnya dari Frank Elder yang secara ilegal membawa Mary ke negara bagian Florida. Nah, hal itu tentunya tidak membuat pengacara dari
Tuan Frank itu diam, tetapi dia juga menemukan fakta-fakta yang mengejutkan, fakta-fakta yang membuatnya itu memperkuat juga. Yang selanjutnya itu di sini ibunya Mary itu diberi pertanyaan dari agennya Frank, yaitu Tuan Cullen. Nah, Tuan Cullen itu memberikan pertanyaan yang benar-benar memberikan beberapa pertanyaan yang benar-benar memojokkan dari ibunya dari neneknya Mary. Jadi benar-benar diberikan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk ke permasalahan-permasalahan yang memang itu adalah kesalahan dari neneknya. Nah, seperti uh, dia bilang bahwa ada beberapa bukti bahwa Dan itu meninggal itu karena kesalahan dari neneknya. Jadi di sini teman-teman, neneknya Mary itu benar-benar kekeh untuk merawat Mary karena dia ingin Mary itu yang terbaik seperti ibunya. Jadi ingin menjadi ahli matematika yang benar-benar hebat diakui dunia. Nah, dari Evelyn ini bekerja sama dengan apa ya namanya itu yang disebut multi time, yaitu pihak yang mendukung untuk tujuannya dia, yaitu untuk mengasuh si Mary. Jadi bekerja sama dengan ayah asuh dan ibunya Mary itu untuk mendapatkan hak asuhnya. Nah, di situ neneknya Mary benar-benar kelihatan licik. Jadi benar-benar menghalalkan cara apapun untuk mendapatkan hak asuh dari si Mary. Nah, kemudian di situ juga dari ada juga percakapan dari Tuan Cullen dan juga Frank. Di situ mereka berdiskusi mengatakan bahwa Tuan Cullen itu setuju dengan ingin menyetujui pendapat dari Nyonya Evelyn karena itu demi kebaikan dari Mary. Nah, jadi teman-teman, bukan akhir persidangan ini sebenarnya sidang akhir. Nah, di situ si Frank itu karena telah dibujuk oleh pengacaranya juga demi kebaikan si Mary bahwa si Mary itu harus dirawat oleh neneknya. Dari diskusi antara pengacara, agen dan juga konstituen itu membuat hasil keputusan persidangan, yaitu bahwa Mary itu harus dirawat oleh neneknya. Itu karena neneknya tadi benar-benar licik, dia itu bekerja sama dengan orang tua asuh Mary. Jadi Frank itu percaya bahwa kemudian dari hal tersebut si Frank benar-benar marah dan dia di dalam film itu dia melakukan diskusi dengan Nyonya Evelyn. Jadi melakukan diskusi membawakan bukti sebuah buku. Di situ ada sebuah buku, yaitu buku penjelasan itu ya namanya penyelesaian dari matematika dari Dan. Dia berdiskusi tentang hal-hal yang memang hal itu memang sebenarnya itu memberatkan Dan dan beberapa hal yang membuat Dan itu meninggal, yaitu sebenarnya emang karena itu disebabkan oleh keinginan dari Nyonya Evelyn. Keinginan Nyonya Evelyn yang benar-benar membuat anaknya itu stres, jadi bunuh diri. Nah, dari hal itu Nyonya Evelyn sadar bahwa Mary itu harusnya tidak berkehidupan seperti Dan. Nah, jadi dari akhir cerita itu hal itu terjadi beberapa negosiasi, yaitu di pengadilan, yaitu negosiasi pertama di pengadilan, kemudian yang kedua di pengadilan, kemudian yang ketiga juga terjadi negosiasi antara pengacaranya, yaitu pengacara Frank, yaitu Tuan Cullen dan juga Frank. Kemudian juga terjadi negosiasi antara Nyonya Evelyn dan juga Tuan Frank secara kekeluargaan. Hak asuh Mary diasuh oleh Frank Alder, paman dari Mary, melalui teknik negosiasi secara kekeluargaan.